Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun markum. Itulah kitab yang berisi catatan. Ayat ke-9 dengan ayat 20 sama-sama katanya adalah kitabun markum. Ayat ke-9 adalah catatan yang berisi tentang catatan-catatan durhaka engkau ketika engkau hidup 1 kali 24 jam seumur hidupmu dari sejak lahir sampai mati. Lalu kitabun markum di ayat ke-20 adalah catatan-catatan amal-amal bakti engkau kepada Allah yang engkau akan terima di sebelah kanan jika engkau beruntung. Pun kalau kitab sijin adalah di belakang punggungmu. Kita kalau mempunyai sesuatu tidak bisa kita apa-apain, itu keselnya luar biasa. Dan Allah itu paling paham cara membuat manusia kesal, itu paling paham. Membuat manusia jengkel itu paling paham. Jangan dikira Allah itu tidak gaul, tidak apa istilahnya ya. Kalau kayak kita ya, apa sih kalau tidak nakal. Kalau kita dalam pergaulan kan suka ada tuh satu orang yang nakalnya luar biasa, tidak jahil. Nah, Allah itu paling tahu cara menjahili orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang mendustakan ayat itu paling tahu. Paling paham dia, apalagi kelak di sana. Orang-orang yang amalannya baik diberi kitab sebelah kanan, bisa dibaca, bisa dimengerti, bisa dipahami. Apa-apa yang mereka lakukan waktu di bumi diingatkan kembali. Makanya orang yang baik itu ya adalah orang yang ketika melihat kebaikan itu seperti buang sampah, dilupakan. Tidak perlu digembar-gemborkan, tidak perlu disebarluaskan, tidak perlu dimarketingkan. Itu Allah paling suka tuh yang seperti itu tuh. Engkau berbuat baik seperti orang membuang sampah. Udahlah, namanya sampah, ngapain diingat-ingat. Nanti Allah ingatkan dengan kitab amalan yang bernama Iliyin, kau terima di sebelah kanan tanganmu. Dan Allah itu saking jahilnya, kitab mereka yang durhaka, kitab mereka yang mengingkari ayatnya, kitab mereka yang tidak mau berbakti kepadanya, diberikan di belakang punggung mereka. Baik engkau penyembah bulu babi, engkau penyembah Yesus, engkau penyembah Yahweh, engkau penyembah apapun, diberikan kitab di belakang punggung mereka. Mungkin dengan sedikit amal kebajikan yang kau lakukan, engkau termasuk orang yang beruntung meskipun tidak kenal Allah, tidak kenal Muhammad. Engkau terima kitab di sebelah kanan. Banyak juga yang seperti itu. Padahal aku tidak kenal Muhammad, aku tidak mengenal Allah. Kenapa aku diberikan kitab di sebelah kanan? Karena itu tidak ada hubungannya dengan agama. Ini namanya keadilan ilahi. Engkau penyembah majab setan sekalipun, kalau kelakuanmu baik, insya Allah siapa yang tahu. Karena hablum minanasmu itu yang dihargai oleh Allah. Meskipun hablum minallahmu tidak ada, Allah itu Tuhan yang paling adil. Allah jahili mereka. Kitab mereka tidak bisa dibaca, lihat di belakang punggung, bagaimana mau membaca? Beratnya luar biasa, mau diangkat juga susah. Bahkan sebesar Gunung Merbabu, sebesar Gunung Merapi mungkin beratnya itu. Mereka menumpuk-numpuk harta. Kalau dari jalan yang halal nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, malah Allah bersyukurnya luar biasa. Para nabi, para malaikat mengamini. Engkau boleh sekaya sejuta Bill Gates pun boleh,
tidak dilarang oleh Allah. Tapi dengan cara yang halal, dengan cara yang Allah. Sulaiman itu kayanya luar biasa. Istrinya 1000, bayangkan, dari kaum jin bahkan dari manusia. Saking dia ingin mentauhidkan Allah, istananya itu tidak ada yang boleh lebih indah dari dia. Kalau ada yang lebih indah dari dia, dia perangi. Baik di lingkungan jin maupun manusia. Satu-satunya nabi yang hedonis adalah Sulaiman. Benar-benar dia minta kekayaan duniawi. Benar-benar dia minta kenikmatan duniawi sampai dia bingung ini. Aku udah paling kaya, aku udah paling tinggi. Sampai mati pun dia tidak bisa. Akhirnya dia dimatikan oleh Allah dalam bentuk sebuah patung yang dia bertonggak di atasnya. Sambil duduk kalau tidak salah. Dan cincinnya itu yang masih hidup sampai sekarang. Menjadi saksi. Satu-satunya nabi yang paling kaya. Bukan kaya dalam bentuk menindas orang lain. Membunuh orang lain. Seperti mafia-mafia yang di film-film itu. Lalu seolah-olah hidupnya jadi seorang paling keren. Ditakutin orang tuh keren, aneh. Gimana sih ditakutin orang itu keren? Seperti Kim Jong Un gitu. Kok bisa hidup ditakutin orang itu keren? Ditakutin orang seperti, udahlah sebut sajalah seperti Soeharto gitu. Nggak berani kita kritik. Kok bisa sih dia hidup nyaman gitu? Pasis-pasis, diktator-diktator. Rakyat tidak boleh mengkritik, rakyat tidak boleh tidak senyum kepadanya. Jangan sampai model-model Fir'aun modern seperti itu hidup lagi. Jangan sampai Namrud modern itu hidup seperti itu lagi. Jangan sampai. Rasulullah itu nabi yang paling tinggi. Namun kalau ketemu yang lebih tua dari dia, dia lebih membungkuk. Ada seorang nenek-nenek, katanya engkau seorang nabi, katanya engkau seorang khalifah, seorang raja. Masa kau pakainya sama seperti aku? Karena di dalam bayangan orang-orang yang awam, orang-orang yang jelata, raja itu harusnya besar. Pakaiannya mewah. Sekali lagi itu logika lanatullah. Pakaiannya harus seperti Fir'aun. Raja-raja yang lahir katanya dari dewa matahari di Mesir. Harus terhormat. Aneh. Orang yang bisa hidup nyaman karena ditakuti oleh orang lain itu adalah orang yang tidak bisa paling dimengerti. Itulah kitab yang bersisi catatan amal, kitab Iliyin. Kebalikan dari kitab Sijin. Kitabnya sangat ringan, enteng. Dan luar biasa ketika mereka mendapat kitab itu, mereka berseri-seri luar biasa. Karena apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka tidak pernah dustakan. Satu detik pun mereka tidak pernah dustakan. Meskipun terlihat seperti dongeng, melihat seperti itulah seperti mistik. Apalagi kehidupan yang nyata ini ketika kita melihat matahari, ketika kita melihat langit, ketika kita melihat sekitar. Terus itu kodan lanatullah Allah. Tuhan itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Itu bisa-bisa ya para nabi saja untuk mendapatkan kemuliaan mereka. Terus saja digoreng oleh para pasukan lanatullah itu di dalam hati manusia. Terus saja, ngapain kita sholat? Ngapain? Nggak ada gunanya, lebih baik kita berbincang. Padahal sholat tidak hanya
Tidak lebih dari 3 menit. Mau khusyuk atau tidak khusyuk, yang namanya sholat, password sudah. Karena kau beragama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin.